Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah minggu hari ini. Bersama-sama kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Mari sebelum kita mulai ibadah, saya mengajak kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat hari ini ada karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami masih diberi kesempatan bersama-sama beribadah di hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Urapi kami semua, baik kami yang melayani maupun yang dilayani. Di mana saja kami berada, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kami mau tinggikan nama-Mu sebab Engkau layak dipuji. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau terima sukacita sorga yang menjadi kekuatan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya. Kami juga percaya Tuhan ada di mana saja kami berada. Kami memiliki Tuhan dan kami tidak perlu takut. Setiap hari kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kebenaran-Mu memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan dengan pujian kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Yeah.
sukacita bagi kita semua. Amin. Kita dapat kekuatan baru setiap hari karena Dia ada di dalam kita. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, naikkan pujian yang berkata, terima sukacita sorga. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya, tangguhkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Katakan lagi bersama-sama, terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, tangguhkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Sukacita, sukacita surga datang penuhiku. Sukacita, sukacita surga datang penuhiku. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tetap tenang karena Tuhan bersama dengan kita setiap hari. Jangan lupakan Tuhan. Kita berdoa, kita berserah. Apapun yang terjadi, Tuhan menjadi penolong kita. Teruslah berjalan dengan iman. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan goncang menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Bersama Dia kita akan gencar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Haleluya, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu
senantiasa berjalan bersama Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, dengan pimpinan firman-Nya setiap hari, maka kita akan diberikan kekuatan, diberikan pengharapan. Ya, jemaat Tuhan silakan duduk. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini yang selalu menuntun kita dalam menghadapi pergumulan hidup, dalam perjalanan iman kita. Rindulah selalu akan firman Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian bersama-sama. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Haleluya Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Naikkan pujian ini, katakan lagi, ku rindu setiap waktu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Amin Jesus. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja atas hidup kami. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Amin. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan.
Biarlah setiap kami yang masih diberi kesempatan selalu rindu akan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu hidup dalam kami, agar kami mengerti panggilan hidup kami, agar kami mengerti bagaimana kami harus hidup berjalan di dalam Tuhan sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup pada hari-hari ini. Biarlah kami terus dipimpin oleh firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau ada, menguasai setiap hidup kami. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam ibadah kita saya ingin mengajak saudara belajar tentang perjanjian Tuhan. Kali ini saudara-saudara kita membaca Kitab Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya baca untuk kita dalam terjemahan baru. Kalimatnya bertuliskan demikian. Firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudaraku, era Nuh sudah selesai. Dan sekarang berganti ke era Abram. Perjanjian Tuhan dengan Abram pun dimulai, saudara-saudara, dengan pemanggilan Abram dari Haran. Ayat-ayat ini, saudara-saudara, kerap disalah mengerti oleh banyak orang. Seolah-olah Tuhan belum pernah berbicara kepada Abram, atau Tuhan belum pernah menampakkan diri kepada Abram, atau Tuhan belum pernah menyampaikan sesuatu. Abram mendengar berita, lalu Abram pergi. Tapi sebenarnya peristiwanya tidak seperti itu, saudara-saudara. Beruntunglah kita yang ada di perjanjian baru, karena kita mendapatkan keterangan-keterangan yang baik dari hal-hal itu. Saya akan tunjukkan kepada saudara 3 hal penting yang kita bisa belajar mengenai perjanjian Tuhan atas Abram ini. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara, dengan membaca Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama, sampai ayatnya yang ke-4. Saya baca untuk kita, kalimatnya bertuliskan demikian. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Jadi saudara-saudara, perhatikan baik-baik apa yang dijelaskan oleh Stefanus. Berulang-ulang, saudaraku, kisah ini seperti sebuah kisah yang tidak pernah terungkap. Tapi kemudian Stefanus menjelaskan secara rinci dan secara detail apa-apa saja yang sebenarnya terjadi. Jadi, Tuhan telah menampakkan dirinya
kepada Abram ketika ia masih berada di Mesopotamia. Saudaraku, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 menunjukkan kepada kita bahwa di Mesopotamia itulah Abram menerima panggilan Tuhan, penampakan dirinya yang pertama. Dan itu sebabnya saudara-saudara, setelah adiknya yang bernama Haran meninggal, ia pun pergi tinggalkan Mesopotamia, kota yang bernama Ur Kasdim itu, saudara-saudara, ke sebuah tempat yang baru. Dia menetap di situ, dan di situ kemudian kota itu diberi nama Haran, adiknya. Sesuai seperti kebiasaan orang-orang pada zaman itu, untuk mengingatkan kembali tentang orang-orang yang dikasihi. Lama Abram tinggal di Haran. Sampai kemudian saudara-saudara, ayahnya pun meninggal di Haran. Nah, ketika ayahnya sudah meninggal di Haran, tinggallah Abram sekarang bersama-sama dengan istri, juga dengan Lot keponakannya, dan seluruh pegawai-pegawainya. Di masa itulah saudara-saudara, Tuhan memanggil Abram kembali, menjelaskan bahwa Tuhan akan menjadikan dia sebagai bangsa yang besar, sebagai orang yang terberkati Tuhan, bila ia tinggalkan tempat itu dan pergi ke tempat yang harus ditujunya. Saudaraku, Kejadian pasalnya yang ke-12 menjelaskan kepada kita, saudara-saudara, bahwa kemudian Abram pun pergi dan menurut. Dengan kata lain, saudara-saudara, Abram bukan pertama kali mendapatkan suara Tuhan ketika ia ada di Haran. Sebaliknya, pengalaman di Haran adalah pengalaman yang kedua. Pengalaman yang pertama, saudaraku, dia dapat ketika dia berada di Mesopotamia. Dengan demikian, saudara-saudara, maka ketika Tuhan memanggil dia, ketika Tuhan menyatakan diri kepadanya, dia tidak kaget. Beda, saudara-saudara. Kenapa saya sebut berbeda? Peristiwanya dengan Samuel. Waktu Tuhan memanggil Samuel, Samuel masih kanak-kanak dan Samuel belum pernah bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya Samuel berulang-ulang menghadap Imam Eli dan bertanya apakah Imam Eli memanggil dirinya. Jawaban Imam Eli tidak. Sampai kemudian Imam Eli menyadari bahwa Tuhan akan berbicara kepada Samuel. Sejak itulah Samuel akrab dengan Tuhan dan dia berdialog dengan Tuhan dengan jelas. Jadi, apa yang terjadi atas Samuel itu sudah terlebih dahulu terjadi atas Abraham. Dengan kata lain, saudara-saudara, Abram ketika dipanggil Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 itu adalah hal yang kedua. Dia sudah pernah punya pengalaman Tuhan menampakkan diri kepadanya pada waktu ia ada di Mesopotamia. Itu hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, saudara-saudara, saya ajak saudara sekarang membaca surat Ibrani, saudaraku, pasalnya yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-8, kalimatnya bertuliskan demikian. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Yang menarik pada bagian yang kedua ini, saudara-saudara, adalah ketaatan Abram, saudara-saudara. Surat Ibrani mencatat, saudara-saudara, bahwa Abram pergi mentaati perintah Tuhan dengan tidak tahu tempat mana yang akan ditujunya. Pertanyaannya menjadi sederhana, saudara-saudara. Mengapa seorang Abraham taat? Mengapa seorang Abraham rela meninggalkan segala hal yang baik pada dirinya,
lalu dia pergi mengikuti pesan Tuhan? Jawabannya ada di bagian pertama tadi, saudaraku. Abram pernah punya pengalaman di Mesopotamia. Karena itu ketika dia dipanggil Tuhan, pada saat ia di Haran, ia tidak menjadi terlalu khawatir dan ia tidak menjadi terlalu takut. Mengapa? Karena Tuhan pernah memanggilnya pertama kali dan menolong dia serta memberkati dia sementara ada di Haran. Hal ini menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa sebenarnya peristiwa pemanggilan Abram di Haran itu untuk menunjukkan bagaimana orang-orang beriman itu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, saudara-saudara. Saudaraku, Abram adalah orang yang taat kepada Tuhan, saudara-saudara. Ia percaya Tuhanlah yang menguasai masa depan. Ia percaya Tuhanlah yang memegang masa depan. Itu sebabnya kalau dia turut Tuhan, dia ikuti apa yang Tuhan mau, dia tidak akan pernah dikecewakan, saudara-saudara. Mengapa tidak dikecewakan? Karena dia berjalan dalam jalan Tuhan. Apakah itu nanti akan baik-baik saja? Ataukah dia akan menghadapi banyak kendala? Jawabannya, saudara-saudara, berjalan dengan iman tidak berarti semuanya harus mulus. Berjalan dengan iman tidak berarti semuanya harus lancar-lancar. Tidak, saudara. Abram akan menghadapi banyak tantangan. Abram akan menghadapi banyak pergumulan. Tetapi masalahnya bukan itu, saudara-saudara. Masalahnya adalah Abram taat. Ketaatan itulah yang Tuhan perhitung. Ketaatan itulah yang membuat ia menjadi bapa dari segala orang-orang beriman, saudara-saudara. Jadi, saudaraku, pada bagian yang kedua ini kita belajar bagaimana seorang Abram taat meskipun ia tidak tahu tempat mana yang dia akan tuju. Tapi dia pernah punya pengalaman. Sementara di Mesopotamia dan sementara dia dipelihara Tuhan di Haran. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Kita hanya tahu bahwa 2020 yang sudah berlalu dengan segala pengalaman buruknya. Dan hari ini, saudara-saudara, di bulan pertama 2021, kita mendengar banyak musibah, kita mendengar banyak bencana alam, baik gempa bumi, baik banjir bandang, kecelakaan pesawat dan sebagainya. Dan vaksinasi pun masih sedang berjalan, saudara-saudara. Tapi korban terus-menerus berjatuhan. Tuhan izinkan kita melewati itu semua, saudara-saudara. Tuhan izinkan kita menyaksikan semua itu dengan satu catatan. Apakah kita tetap masih beriman atau tidak? Apakah kita tetap masih mengandalkan Tuhan atau tidak? Hari-hari ini, saudara-saudara, ada banyak orang sebegitu takut. Ada banyak orang sebegitu khawatir. Tapi saya percaya, saudaraku, seperti Abram beriman kepada Tuhan, dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dia melangkah dengan Tuhan, dan dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakannya. Tuhan yang pernah menolongnya waktu dia ada di Mesopotamia, Tuhan juga yang menolongnya di Haran. Dan sekarang Tuhan juga yang akan menolongnya melewati masa-masa sulit, melewati hal-hal baru, melewati tempat-tempat baru yang dia belum pernah tahu sebelumnya. Tuhan menolong dia. Doa saya kepada Tuhan, saudara-saudara, berapa banyak kita pernah mengalami pertolongan Tuhan? Berapa banyak kita mengalami pembelaan Tuhan? Berapa banyak kasih sayang Tuhan tercurah atas kita? Berkat-berkat yang berlimpah, kesehatan, kekuatan, perlindungan, pekerjaan, apapun Tuhan berikan kepada kita, saudara. Tapi pertanyaannya satu sekarang. Apakah hanya karena itu kita beriman? Atau sebaliknya, karena kita beriman sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan kemudian menolong dan memberkati kita. Saya berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara, pengalaman yang dialami oleh Abram akan menjadi pengalaman kita.
bagaimana kita hidup beriman sungguh dalam perjanjian Tuhan. Nah, itu hal yang kedua, saudara-saudara. Hal yang ketiga, saudara-saudara, yang saya ingin kita belajar adalah, mari kita kembali lagi kepada kitab Kejadian pasalnya yang ke-12, saudara. Saya baca, saudaraku, ayatnya yang keempat, kalimatnya bertuliskan demikian. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, Abram bukan hanya beriman, tapi iman itu harus disertai dengan tindakan. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Itulah sebabnya surat Yakobus kemudian menulis, saudara-saudara, tanpa iman perbuatan menjadi sia-sia. Sebaliknya, iman yang tidak disertai dengan perbuatan itu pun juga sia-sia. Abram mendengar firman. Abram mendengar panggilan Tuhan. Abram mendengar petunjuk Tuhan. Dan Abram menurut, saudara-saudara. Abram melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Ayat yang keempat itu kemudian, lalu pergilah Abram. Saudaraku, dia bukan sekedar pergi, dia bukan sekedar berjalan, dia bukan sekedar melangkah, dia bukan sekedar tinggalkan komunitasnya. Ayat itu masih berlanjut, saudaraku. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dengan kata lain, saudara-saudara, Abram melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Abram melakukan apa yang Tuhan suruh dia perbuat. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara, apa sih sebenarnya yang dilakukan Abram, saudaraku? Mari kita lihat dalam ayat pertama, Kejadian pasal 12 itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Hal yang pertama, saudaraku, Abram kemudian harus meninggalkan tempatnya. Abram kemudian harus berpisah dari saudara-saudaranya, dan Abram kemudian harus meninggalkan rumah bapaknya atau seluruh aset-aset yang pernah dia miliki. Kalau dia meninggalkan negerinya, dia tinggalkan sanak saudaranya, dia tinggalkan seluruh aset-asetnya, maka pertanyaannya sekarang sederhana, saudara. Bagaimana dia hidup? Bagaimana dia melanjutkan kehidupannya, saudara-saudara? Nah, disinilah, saudara-saudara, Tuhan ingin Abram tidak bergantung kepada orang, saudara-saudaranya. Abram tidak bergantung kepada negerinya atau negaranya yang bisa memberikan bantuan. Abram juga tidak bergantung kepada rumah ayahnya, aset-aset. Sebaliknya, Tuhan ingin agar dia lebih banyak bergantung kepada Tuhan yang pernah menampakkan diri kepadanya, kepada Tuhan yang dia pernah dengar firman, kepada Tuhan yang pernah menolongnya waktu dia keluar dari Ur Kasdim, lalu dia menetap di Haran. Tuhan memberkati Abram dengan begitu luar biasa, saudara-saudara. Tuhan ingin Abram mengerti betapa dahsyatnya pembelaan Tuhan. Saudaraku, hal baik yang saya mau saudara mengerti. Hari-hari ini, saudara-saudara, ketika kita berada di tahun 2021 ini, saudara-saudara, rasa-rasanya kita tidak bisa berharap kepada orang lain, saudara-saudara. Ya, COVID yang membuat orang harus menjaga jarak, saudara-saudara, tidak bersentuhan, dan sebagainya, saudara-saudara, membuat orang sadar atau tidak, dia mulai dijauhkan. Dia harus bisa menjaga dirinya sendiri, saudara. Sama, saudaraku, ketika orang tidak bisa lagi berharap
kepada sebuah negeri, saudara-saudara. Dulu bila ada terjadi sesuatu di sebuah negara, orang bisa berpindah ke negara lain, saudara-saudara, dengan harapan di negara itu dia dapat segala fasilitas dan sebagainya. Hari ini orang tidak bisa keluar negeri, saudara-saudara, karena harus menghadapi tantangan, harus menghadapi pergumulan, harus. Sama, saudara-saudara. Orang tidak bisa juga berharap kepada seluruh harta kekayaan, saudara. Karena hari ini, saudara-saudara, semua usaha mengalami kebuntuan. Semua usaha sedang turun. Aktivitas yang rutin hanya aktivitas keseharian, saudara. Orang sekarang lebih berpikir bagaimana dia bisa sehat, bagaimana dia bisa melanjutkan hidup sambil menunggu pandemi ini berlalu, sambil menunggu musibah ini berakhir. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika ada vaksinasi, orang berharap banyak. Mudah-mudahan dengan vaksin ini, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, akan ada usaha, akan ada upaya mencegah, mengurangi, bahkan kalau mungkin saudara-saudara, menyelesaikan pandemi ini, saudara. Tapi saya ingin beritahu, saudara, Abraham lebih dulu mengalami. Tuhan suruh dia tinggalkan negerinya. Tuhan suruh dia tinggalkan sanak familinya. Tuhan suruh dia tinggalkan rumah bapak. Karena Tuhan mau, Abraham lebih banyak berharap kepadanya. Abraham lebih banyak berharap dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Hari-hari ini saudara-saudara, saya berdoa kita bisa belajar dari peristiwa ini untuk kita tetap mengandalkan Tuhan, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, saudara-saudara. Saudaraku, doa saya kepada Tuhan adalah saudara mengerti tentang hal ini. Jadi, segera saja saudara-saudara saya mengambil kesimpulan. Yang pertama, saudara, kalau Tuhan memanggil Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1-4, itu bukan yang pertama. Itu adalah yang kedua. Penjelasannya ada dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Jadi kalau dia sudah pernah mengalami ini, maka peristiwa Kejadian pasal 12 bukanlah sesuatu yang aneh. Yang kedua, saudara-saudara, Abraham bukan hanya beriman, tapi iman Abraham itu dibuktikan, saudara-saudara, dengan dia bertindak, dengan dia berbuat seperti apa yang Tuhan suruh, saudara-saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, Abraham belajar untuk tidak bergantung kepada hal-hal yang duniawi, saudara. Tidak bergantung pada negerinya, tidak bergantung pada sanak familinya, tidak juga bergantung kepada harta kekayaan orang tuanya atau harta kekayaannya. Ia belajar bergantung dan bersandar hidup kepada Tuhan, karena disitulah intinya, disitulah kuncinya, disitulah pertolongan Tuhan untuk dia. Doa saya kepada Tuhan, saudara-saudara, sementara saudara mendengarkan firman Tuhan ini, sementara saudara belajar firman Tuhan ini, yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita. Situasi-situasi yang terjadi hari ini membuat kita harus lebih beriman, harus lebih bersungguh-sungguh bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan umatnya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami belajar kebenaran firman-Mu dari pemanggilan Abraham. Sama seperti Abraham, kalau dulu Engkau sudah pernah menolong kami, maka sekarang pun kami percaya Engkau akan terus bersama-sama dengan kami dan menolong kami, Tuhan. Mampukan kami untuk berani berjalan beriman sungguh kepadamu, Tuhan. Karena masa depan kami ada di tangan-Mu. Masa depan kami ada dalam genggaman. Berkatilah kami untuk kami berani bertindak seperti Abraham. Tidak lagi bergantung kepada negeri,
tidak lagi bergantung kepada manusia, tidak lagi bergantung kepada harta benda, tapi lebih bergantung kepada Tuhan, pemilik kehidupan. Lebih bergantung kepada Tuhan, pemilik segala sesuatu. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah kami semua yang sudah mendengar firman-Mu ini Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang besar atas kami Tuhan. Sehingga hari ini kami jemaat GPDI Sunter masih dapat berbuat bakti kepadamu meskipun dilakukan secara online. Ulurkanlah tangan kasih karunia-Mu dan curahkanlah berkat-Mu ke atas setiap kami masing-masing, di rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan. Berdoalah kami buat pemerintahan kami, bangsa dan negara kami, yang hari-hari ini sedang menghadapi banyak-banyak pergumulan Tuhan. Ulurkanlah tangan kasih-Mu untuk menolong dan memberikan kami jalan keluar yang terbaik. Berkati para pemimpin kami, berkati TNI Polri untuk dapat mengatasi segala sesuatunya dengan baik ya Tuhan. Limpahkanlah kasih karunia-Mu atas mereka sekalian. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat GPDI Sunter, mereka yang bekerja, mereka yang berdagang, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah. Apapun yang dilakukan oleh tangan anak-anak-Mu ini, nyatakanlah pembelaan-Mu atas mereka. Kalau ada di antara mereka yang lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang memerlukan uluran tangan-Mu, bahkan mereka yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan berat, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, ulurkanlah tangan kemurahan-Mu Tuhan, menolong mereka, memberikan mereka jalan keluar, dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka menjadi sehat, kuat, untuk dapat terus hidup dalam perjanjian-Mu ya Tuhan. Berdoalah kami buat saudara-saudara kami yang sudah melayani Engkau, baik yang memimpin pujian, baik pemain musik, tim multimedia. Turunkanlah berkat-Mu ke atas mereka sekalian ya Tuhan. Kami juga berdoa buat tangan-tangan yang sudah terulur untuk pelayanan di sini Tuhan. Berkatilah tangan-tangan mereka, bukakanlah pintu berkat buat mereka. Bahkan mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, Tuhan buka tingkap-tingkap langit, sehingga berkat itu tercurah atas mereka ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pertolongan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati kita sekali.